Ya, sebelumnya kita pasti tahu banyak orang-orang yang meninggal di rumah sakit. Baik itu memang takdirnya ataupun ya gitulah pokoknya. Ada juga sebagian besar jiwa-jiwa akibat orang meninggal itu bersifat negatif. Nah, mungkin karena orang itu melakukan perbuatan yang tidak baik semasa hidupnya, ya kan? Jadi dari jiwa yang negatif itu memicu datangnya para makhluk-makhluk halus yang berada di sekitaran rumah sakit, yang mengakibatkan rumah sakit tersebut digentayangi oleh para makhluk halus tersebut yang telah merasuki jiwa-jiwa yang bersifat negatif. Ceritanya ini dialami oleh orang yang jaga-jaga mayat gitu, orang pengurus mayat di rumah sakit. Aku lupa bahasa formalnya apa, tapi kurang lebih gitu. Penjaga mayat ini, yang mengurus mayat ini, ngurus jenazah ini, namanya Pak Salim. Nah, Pak Salim ini dia ini terkenal sama orang-orang sekitar rumah sakit itu yang ikut bekerja di rumah sakit. Dia orangnya itu religius. Maksudnya itu dia ini orangnya terlalu dekat dengan agama. Karena pekerjaannya sendiri ya pastinya seringlah melihat penampakan-penampakan pada jenazah-jenazah tersebut. Nah, makanya dia tahu sendiri, dia tiap malam itu sholat tahajud, tadarus, dan melakukan hal-hal kebaikan. Jadi pada suatu hari ketika Pak Salim ini dia lagi beres-beres ruangan jenazah ini. Tapi sebelum itu kita bilang ya, ruang jenazah ini ada rak-raknya. Jadi kayak ada freezernya gitu, pendinginnya. Nanti ada jenazah-jenazah yang dibekukan, khusus dibekukan memang. Nah, kembali lagi yang tadi. Jadi dia ini kan lagi ngurus nih. Nah, pas dia udah siap ngurus, dia kan menutup pintu. Pas dia tutup pintu ini, tiba-tiba dia ngeliat kaki tuh di pintu. Itu nggak ngeganjal ya. Jadi ya kayak ada kaki, oh berarti ini ada orang. Karena ada orang, pintunya nggak jadi tutup. Jadi dia buka lagi dan nengok dari ujung kaki sampai ke atas. Dia ngeliat tuh ada bapak-bapak yang usianya kurang lebih sama, sebayaan berarti sama Pak Salim ini. Usianya kurang lebih 50 tahunan. Nah, jadi sosok bapak ini nih dia ya orang biasa, cuman wajahnya itu agak pucat. Wajahnya itu pucat. Orangnya tinggi, dia nggak pakai baju, kakinya itu nyeker, serta dia pakai celana boxer gitu, celana boxing, tau nggak yang celana pendek itu? Nah, ya gitulah. Pas itu karena Pak Salim ini ngelihat posisinya dia nggak pakai baju, ya udah dia bilang, tunggu bentar ya Pak, saya ambil baju dulu. Ya udah dia masuk ke dalam ngambil baju. Nah, pas dia ambil baju itu kan ditinggalin bapaknya yang berotot itu tadi, bapak yang berwajah pucat tadi itu ditinggalin di luar. Pas dia mau ngasih bajunya, bapak yang tadi itu udah hilang tiba-tiba. Nah, karena dipikirnya itu ya biasa aja, karena mungkin udah sering ya kan. Ya udah dia siap itu sholat isya. Nah, siap dia sholat isya. Setelah sholat isya, tiba-tiba ada masuk panggilan dari suster, yang dimana suster ini mengatakan, Pak, ini ada jenazah, tolong diangkut. Katanya. Ya udah tahu sendiri kan kalau jenazah itu diangkat dalam apa namanya itu? Yang punya kerangkangnya itu, punya jenazah itu yang dari besi itu kan. Apalagi ya pastinya ditutup lah pakai kain putih. Pas masuk ke dalam,
dia nih masih belum buka, nggak dibuka kain putihnya itu. Namun pas dia mau keluar dari pintu, tiba-tiba gini, ada suara kayak orang tercekik gitu, tau nggak? Kayak orang tercekik gitu, kayak tahu nggak? Tahu kan? Dia ini heran nih, kok bisa ada jenazah bisa gerak-gerak dan mengeluarkan suara kayak gitu. Jadi dia ngintip dikit nih. Yang lebih parahnya lagi, pas dibuka itu ternyata bapak tadi yang diri di pintu itu, yang pakai celana boxing itu. Nah, yang wajah pucat itu kan. Ya udah, dia berpikir mungkin tadi maksud dia datang itu dia mau kasih tahu bahwasanya aku bentar lagi mau datang. Nah, dia masih beranggapan positif. Ya udah, ditinggalnya. Tiba jam 2 malam, dia ini mau memandikan mandikan jenazah tersebut. Karena kan ya jenazah harus bersih tuh sebelum dikubur. Jadi ya mau dimandikan. Namun tiba-tiba masuk panggilan dari suster. Suster ya. Yang dimana suster mengatakan, tolong Pak Salim, jenazahnya jangan dimandikan dulu. Karena ada pesan dari keluarganya bahwasanya keluarga ini mau datang mau lihat jenazahnya. Tapi keluarga ini tidak ingin jenazahnya dicuci, dimandikan. Gitu. Ya udah, karena Pak Salim ini mengingat keluarganya kan, karena aman dari keluarganya, udah nggak dimandikan. Waktu pun berjalan sampai pukul 3 malam. Nah, di situ tiba dari ruangannya. Jadi ini posisinya ada 2 ruangan. Yang ruangan depan, ruangan emang dia untuk apa? Ada ruang tunggu gitu, Sedangkan ada ruang instalasi, sedangkan ruang belakangnya itu ruang jenazahnya. Nah, pas dia lagi di ruangan depan, tiba-tiba dia dengar suara dari kerangka itu. Suara gerak-gerak kayak tadi lagi. Nah, dia ke situ lagi tuh. Dia ngecek. Persis suara sama kayak tadi. Dia kayak tercekik. Nah, namun ada bedanya. Sebelum dibuka kainnya, tiba-tiba ada bercak darah yang menempel di kain putih itu, pas di wajahnya. Nah, karena kaget nih, shock gitu, Pak Salim nih udah dibuka. Pas dibuka tiba-tiba ada keris, tau gak sih keris tapi nggak ada pegangannya. Jadi cuman kerisnya aja yang nyangkut di dalam mulutnya jenazah itu. Itulah, silahkan kita bahas. Tapi sebelum itu, karena ditemukannya keris itu tanpa pegangan, jadi ya Pak Salim ini diambil kerisnya, ditaruh ke dalam plastik. Nah, untuk mungkin mana tahu penting ya kan. Ya udah, disimpanlah barangnya. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian dia kan ninggalin bentar. Pas dia balik lagi, jenazah ini tiba-tiba ngomong. Kok bisa? Gak tahu. Contohnya gimana? Dia ngomong kayak gini, tolong mandikan saya. Dia minta dimandikan, sedangkan amanah dari keluarganya jangan dimandikan. Namun karena sini jenazahnya sendiri yang minta dimandikan, ya udah dong, Pak Salim ini akhirnya memandikannya. Dia nggak peduli lagi apa amanah dari keluarganya itu. Tak lama kemudian keluarganya sampai. Nah, ada 5 orang yang diantarkan suster ke depan ruangan jenazah. Situ orangnya ini 5 orangnya ini nyeker. Dia nyeker pakai sarung tapi nggak pakai baju. Nah, jadi ya kalau nggak pakai baju kan sama kayak almarhumah tadi, kayak jenazah tadi. Nyekernya pun sama-sama, cuman bedanya dia tadi kan pakai celana boxing nih, sedangkan ini pakai sarung. Kelima ini. Nah, pas di situ ditanya juga mana jenazahnya. Akhirnya diantarkanlah ke hadapan jenazahnya. Namun salah satu dari kelima itu bertanya, siapa yang berani-beraninya memandikan jenazah ini? Pak Salim dengan polosnya menjawab, saya Pak.
tanpa pikir panjang tiba-tiba orang yang bertanya itu menampar Pak Salim. Nah, tanpa ada alasan yang jelas dia menampar Pak Salim. Setelah itu suster kan nahan, dibilang udah stop katanya. Terus susternya nanya nih, sebenarnya ada apa sih? Namun kelima orang ini nggak jawab dan langsung pulang lagi. Dia cuma siap nampar, udah pulang lagi. Nah, situ keesokan harinya nih, suster ini tengah malam juga ya. Suster ini ngantarkan lagi ada seorang wanita, seorang anak gadis. Nah, seorang anak gadis nih dia berhijab. Terus dia bertanya kepada Pak Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, nama Bapak siapa? Saya Salim, ucap Pak Salim. Terus apakah Bapak yang telah merawat Bapak saya? Oh, dari sini Pak Salim tahu dong bahwasanya ini adalah anak dari jenazah tersebut. Nah, ya udah. Iya, katanya. Nah, terus anak ini nanya lagi nih. Mohon maaf Pak, ketika Bapak mengurus jenazah Bapak saya, apakah Bapak menemukan sebuah barang gitu? Nah, Pak Salim teringat dengan keris tadi, keris tanpa pegangan. Ya udah, dia bilang, oh ini ada, bentar ya saya ambil dulu barangnya. Nah, setelah ditunjukkan, dia nih nanya nih Pak Salim, sebenarnya ada apa sih gitu, ada apa, kenapa bisa seperti ini? Nah, selain itu ada juga tadi datang 5 orang dan menampar saya karena mereka ini nggak memberi izin untuk memandikan jenazah almarhumah, ucap Salim. Nah, di situ dijelaskanlah bahwasanya dulu almarhumah ini, jenazah ini, dia ini kayak gimana ya, berbuat jahat gitu. Aku kurang tahu sih namanya. Pokoknya dia ya ada sepakat mungkin sama kelima orang tadi. Nah, dari situ tiba-tiba dia bertobat. Nah, dia bertobat masuk Islam dan menjalaninya dengan sepenuh hati. Tapi kelima orang ini gak terima. Nah, dia ngajak untuk menyesatkan almarhumah ini kembali. Namun almarhumah gak mau. Dia tetap mau berada di jalan Islam, di jalan yang benar. Nah, ya udah, karena itu ya mungkin dari keris inilah diperlihatkan pembalasan orang nih, pembalasan dendamnya. Nah, mungkin itu juga alasan kenapa Pak Salim ini meninggal. Ya, mungkin itulah salah satu alasan kenapa Pak Salim ini meninggal. Mungkin sebelum itu dia juga pernah mengalami kejadian seperti itu ya kan. Mana tahu. Ataupun mungkin ada kejadian lain lagi yang berkaitan dengan kelima orang tersebut. Di situ si anak gadis ini, anak dari almarhumah itu, dia berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Salim yang telah mengurus almarhumah. Oke, dari cerita Alvin tadi tentang dia berubah, bertobat ya. Aku juga punya cerita. Cerita aku nih aku dapat dari kawan mama aku. Tapi dia bilang nggak boleh disebut nama dia. Jadi kita samarkan aja Tante Dewi ya. Jadi cerita ini di daerah Bogor, di rumah sakit PMI. Kalau kalian pergi ke sana sekarang sih, rumah sakitnya ini udah mewah, udah bagus. Tapi kalau dulu itu rumah sakitnya itu masih kayak masih punya zaman dulu, masih agak zaman, masih jelek. Kalau aku cari di Google pun rumah sakit ini udah berada dari tahun 1931. Lumayan lama ya. Iya. Tante Dewi ini dia mempunyai satu anak perempuan. Dia umurnya udah kayak sekitaran 6 ataupun 7 tahun gitulah.
Jadi anak perempuannya ini sakit dan dia harus menjaganya ganti sama suaminya. Dan tidak selalu ada suaminya karena suaminya ini kerja. Jadi mereka ini masuk rumah sakit dan anaknya ini dirawat kayak di ruangan apa tuh namanya, VIP ya. Kalau dia itu cuma sendiri. Oh, ruang VIP. Iya. Jadi dia dapat ruangan VIP. Dan di malam itu anaknya ini udah tidur nyenyak. Namun tiba-tiba kayak anaknya ini kayak mimpi gitu. Mimpi mana tuh? Apa tuh namanya kalau dia lagi tidur tiba-tiba Ngigo. ngomong sendiri dia. Oh, ngigo yang Dia ngomong di situ. Dia ngomong, "Tante, aku nggak mau main lagi. Tante, aku capek. Aku nggak mau main lagi." Tante Dewi ini pun dia merasa mungkin anaknya mimpi. Lalu dia duduk di samping anaknya, dia tenangkan. Namun tiba-tiba anaknya ini berkeringat, basah semua badannya. Semuanya basah. Malam itu pun berjalan dengan baik. Dan malam besoknya Tante Dewi ini dia ada kerjaan, harus pergi sebentar. Dan dia minta adiknya untuk menjaga anaknya sebentar karena suaminya pun lagi kerja. Di malam itu pun Tante Dewi ini pergi dari jam 9 sampai jam 10. Di situ dijagain oleh adiknya. Pas adiknya ini ngejaga dia, tiba-tiba adiknya ini mau sholat. Jadi dia pergi, dia mandi. Lagi dia di kamar mandi, tiba-tiba ada yang ketok pintu kamar. Pintu kamar mandinya kayak diketok, tapi nggak ada orang. Terus dia lihat ada orang. Dia belum menentukan itu ada orang atau enggak. Tapi dia ngomong di situ, dia pikir kakaknya udah pulang. Dia panggil, Mbak udah pulang. Nah, tapi nggak ada yang jawab. Dia lanjut di kamar mandi terus. Tiba-tiba terdengar lagi suara kedua. Dia masih ingin menentukan itu ya atau tidak. Kayak tadi, tapi nggak ada yang nyaut. Dan dia udah keluar di situ. Dia udah di kamar. Tiba-tiba juga kayak ada yang ngetuk lagi, tapi di pintu luarnya, bukan di pintu kamar mandi. Misalnya pintu kamar, di situ juga diketok, tapi kayak nampak wajah wanita di situ. Dia pikir itu kakak yang udah pulang juga, dan dia panggil, Mbak masuk. Pas masuk ternyata itu bukan mbaknya, Terus kayak hantu gitu sih. Masuk sosok perempuan dan lidahnya itu kayak pengen menjilat. Malam itu pun dia kayak ketakutan. Tiba-tiba mbahnya baru pulang, dan di situ dia langsung cerita. Dia tanya sama mbahnya, Mbah, selama kamu jaga anak kamu di sini, kamu belum pernah terjadi hal yang aneh-aneh? Dia jawab, belum sih. Atau emang aku yang nggak peduli tentang itu, dibilang. Dan besoknya mbahnya ini, Tante Dewi itu, dia minta anaknya supaya ditukar kamarnya. Orang ini pikir bahwa di situ ada penunggunya. Dia pikir di situ cuma penunggunya. Akhirnya mereka pindah ke kamar lain. Dan di malam itu yang jaga itu istrinya juga, Tante Dewi itu. Suaminya masih kerja. Di malam itu Tante Dewi itu ngejaga anaknya. Dan dia akhirnya lupa kalau dia mau sholat. Dia belum sholat isya. Dan suaminya ini udah pulang sekitaran jam 12 malam ataupun jam 2 ya. Iya, suaminya ini pun udah tidur dan anaknya itu pun udah tidur juga. Di situ dia pun mau sholat. Tapi seketika dia lagi sholat, dia ngerasa kayak ada
yang ngikutin dia sholat. Kalau pas dia mau mau sujud, ada yang sujud juga. Di situ pas dia melihat kayak gimana kan, kalau orang sholat itu kan ada kadang-kadang matanya kayak ke ujung sana kan, kelihat kalau ada perempuan yang pakai mukena juga, kayak ada sosok wanita di belakangnya. Dia kayak ngelihat bayangan, pasti tahu kan? Iya, dia kayak gimana? Tante Dewi ini sholatnya udah kayak nggak khusyuk lagi, makanya dia keganggu. Tapi dia tetap ngelanjutin sholatnya itu, dan dia udah duduk terakhir, tahiyat terakhir itu, tiba-tiba anaknya mimpi lagi, kayak ngomong kayak tadi lagi, tante aku capek, aku nggak mau main lagi. Iya, iya kayak yang kemarin itu. Dan karena udah terakhir, pas dia jawab kan, kalau udah habis tuh assalamualaikum, pas dia lihat ke kiri, di sampingnya itu ada perempuan dan lidahnya itu pengen ngejilat, dan dia lagi merangkak persis mau naik ke kasur anaknya itu, pengen ngejilat anaknya. Dan di situ dia langsung teriak dan suaminya sampai kebangun. Kalau adiknya ini kan dia kayak tahu tentang itu, jadi dia bilang bahwa di situ ada penunggunya juga. Penunggunya itu mengikuti dia, bukan cuma di kamar kemarin. Dan ternyata kan ada yang anak sampai keringat basah itu. Mungkin saja itu karena dijilat ya. Jadi Sama dia kan dia itu dari berapa hari ketemu pengen ngejilat semua. Iya. Kalau dari cerita adiknya itu, kalau kenapa si penunggu ini bisa ngikutin mereka, bukan cuma di kamar itu aja, tapi pas sudah pindah kamar juga masih ngikutin kan. Kata adiknya ini kan, pas pertama masuk rumah sakit kan didorong dulu kita sebelum masuk kamarnya. Jadi dia ini kayak ngelewatin suatu lorong, dan di lorong itu dekat dengan ruang jenazah. Kenapa dia diikuti? Iya. Nah, dari cerita kalian berdua, aku juga ada cerita yang aku dapat dari internet. Di sini kita sebut saja namanya Randy. Jadi Randy ini kuliahnya dekat dengan rumah sakit RAS-CM. Nah, banyak orang bilang rumah sakit ini banyak penghuninya. Nah, jadi pas si Randy pulang kuliah, dari jarak 1 meter dia ngelihat ada segerombolan orang. Di situ kan dia kepo tuh, penasaran pengen tahu ada apa. Dia ngejalan, pas dia ngeliat ngelongok, rupanya kawannya habis ketabrak. Iya, itu temen akrab dia. Iya, bestnya. Nah, di situ kan temen dia yang ketabrak ini udah kritis. Iya, di situ kan dia kayak ingin membantu ya. Dia kayak cepet-cepet manggil orang buat langsung bawa si temennya ke rumah sakit RAS-CM itu yang dekat dengan kampus dia. Dibawalah temannya ke rumah sakit itu. Sampai di rumah sakit, dimasukin ke ruang namanya itu, ruang darurat, ICU ya, ICU. Dimasukin ruang itu. Nah, pas temannya dimasukin ke ruang itu, dia nih kayak mencoba menghubungi keluarganya.
Nah, pas si Randy nelpon orang tuanya, rupanya orang tua temennya ini lagi ada di luar kota. Iya. Itu keduanya tuh. Iya, kedua orang tuanya. Nah, di sini kedua orang tuanya si temennya si Randy ini kayak minta tolong sama si Randy buat ngejagain temennya buat 1 malam saja. Pas malamnya, si Randy ini kayak pengen makan sambil minum kopi gitu. Nah, sekitar jam setengah 12 malam, dia nih keluar buat berusaha buat cari kantin. Pengen beli cemilan mimi gitu. Pas dia tanya sama suster di situ, dia tuh bingung pas dijelasin jalannya kemana, jalan kantinnya kemana. Dia tuh kayak buru-buru, oh yaudahlah makasih ya mbak gitu. Si Randy ini cari kantinnya, dia ini kan nggak tahu nih kantin rumah sakit RSCM ini di mana. Dia cari sendiri nih, yang dijelasin jalannya tadi dia nggak ngerti. Jadi ada satu lorong ini sepi. Memang ada orang ini. Sepi. Kalau nggak salah nama lorongnya Bangsal. Dia ngelewati lorong itu. Pas dia ngelewati, ada satu ruangan yang berbunyi kayak orang berbisik kayak. Nah, di situ kan dia penasaran tuh. Mana tahu kadang ada orang yang minta bantuan, ada kan? Pas dia buka pintunya, ruangannya itu buram-buram gitu penerangannya. Nah, ada di sudut ujung itu kan ada tuh tempat meja-meja gitu. Nah, di belakang meja tuh kayak ada orang duduk. Nah, cuma nampak kepalanya doang. Nah, dia tanya, permisi, siapa ya? Nih kan. Nah, pas si cewek ini, pas seseorang ini nunjukin dirinya nih, rupanya itu seorang wanita. Mukanya itu pucat. Dia itu kayak senyum mengkiki gitu ke arah si Randy. Di situ si Randy panik dan ketakutan. Di situ dia lari. Nah, pas dia lari itu dia ketemu Sapam. Nah, Sapam ini bertanya sama kepada si Randy, Mas, ngapain malam-malam lari-lari? Kan? Kata si Randy, saya nih mau cari kantin, tapi saya malah masuk ke ruangan Bangsal yang ada di situ, lorong yang gelap itu, yang tadi tuh. Nah, dia jelasin semuanya, dia jumpa perempuan sosok ini, semua. Nah, di sini Sapamnya nih cerita nih, kalau satu ruang Bangsal yang dia ketemu di sosok wanita tadi, itu ada kisah ceritanya. Nah, dulu tahun 2008 kalau nggak salah, ada satu suster sama satu dokter. Mereka ini dapat shift malam, jaga malam. Mereka ini kayak masuk satu ruangan buat ngebantu pasien-pasien yang membutuhkan suster sama dokter. Jadi pas suster sama dokter nih shift malam, dokter nih bilang sama susternya kayak ngajak ke kantin gitu kan. Pas si suster ini udah mau diajak sama si dokter. Nah, pas pertengahan jalan lewat jalan lorong Bangsal tadi dah. Nah, di sini dokternya kayak ngajak si suster masuk ruangan yang nampak sosok wanita tadi. Diajak masuk, rupanya si suster ini diperkosa sama si dokter. Si suster ini sempat minta tolong, tapi tidak ada yang menolong. Tidak ada yang mendengar jeritan dia. Orang ada yang lewat di situ? Tak ada. Berarti emang dari sejak dulu kosong. Memang kosong, gimana ya? Ruangannya itu memang sepi. Di situ ada orang apa? Tidak ada orang. Itu emang gimana ya, jalan bangsa tuh emang kosong, sepi-sepi gitu emang.
berarti dari dulu emang. Iya, semenjak tahun 2008 kalau nggak salah. Memang dia jarang orang. Jarang lewat, Karena ada jarang jalan kali. lain. Iya. Nah, di situ kan udahlah di perkosaan itu, si dokter ini bingung nih. Kalau dia lepasin si suster nanti masalahnya makin ribet. Ya kan? Istilahnya kan masih ribet. Ya. Dia berniat buat ngebunuh si suster. Tahu diri banget tuh dokter anjing. Dibunuh lalu dimasuki ke koper. Sayangnya koper tersebut tidak muat di tubuh dia. Itu badannya dipotong-potong sama si dokter agar muat ke koper. Nah, sampai di situ pun si dokter nih ngebuang jenazah si suster entah kemana, pokoknya nggak ditemukan jasadnya. Nah, di situ pun si Randy kayak baru tahu kisah tersebut, makanya dia kayak diganggu gitu sama sosok si suster tersebut. Nah, ya palingan sih gitu aja sih ceritanya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang rumah sakit angker. Nah, jika kalian punya cerita tentang ya rumah sakit angker, mungkin kalian pernah mengalami gitu, ya komen di kolom komentar di bawah. Nanti mungkin bisa kami bacakan. Sampai jumpa lagi dan bye.